wa bihi nasta'inu umuri dunya wal din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diringankan langkah, diberikan nikmat sehat, cepat sempat sama Allah sehingga kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kajian dari Ustazah Maya Novita. Terima kasih Ustazah sudah hadir. Alhamdulillah dimudahkan. Mudah-mudahan kita di sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dulu acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan dengarkan sharing ilmu dari Ustazah Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang Allah saja yang menakdirkan apa yang harus terjadi ya pada saat ini, di hari ini, dan kita yakini betul bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah yang terbaik buat kita. Semoga ini menjadi jalan mudahnya kita memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati, menghayati ini adalah salah satu bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wali murid dari SD Muhammadiyah ya. Saya tadi sempat cerita sebentar. Insya Allah tidak mengkhawatirkan kondisi anak-anak dan begitu juga orang tuanya yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah 9 ya, terkenal ya. Senang sekali. Saya punya tetangga dulu dan saya tahu ketika anaknya bersekolah SD Muhammadiyah, kemudian Masya Allah ya, rutin melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis, yang kemudian ketika kakaknya kelas 6 itu adiknya saya lupa pastinya ya, tapi mungkin sekitar kelas 3-an saja lah, masih kecil gitu ya, adiknya juga ikut berpuasa. Waduh, saya merinding lihatnya itu anak kecil itu rutin berpuasa. Mudah-mudahan Allah muliakan kita ya dengan ini. Saya masih belum nih, anak-anak saya masih belum, yang sekarang udah besar, dulu SD-nya belum ya, pas waktu SD-nya. Semoga Allah karuniakan kita kesempatan nih mengejar kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, jadi terkait dengan materinya, tema yang akan kita bahas ini juga saya yakin bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang belum jenengan semua lakukan. Insya Allah sudah jenengan lakukan. Mungkin nanti kita lebih banyak di sharingnya lah, lebih banyak di berbagi pengalaman saja, saya rasa begitu. Karena kalau secara teori saya yakin sudah mempunyai pemahaman yang cukup dan insya Allah juga sudah mengamalkan. Baik, jadi temanya kita mengajarkan anak cinta Al-Quran, kan begitu Bu ya. Saya dulu kalau ada kajian seperti ini, ada seminar seperti ini, paling getol, paling semangat. Saya kejar kemana-mana, saya kejar. Tapi memang kemudian balik-baliknya lagi ya, sampai tadi pagi juga saya berusaha memikirkan ya. Sebenarnya ini inti dari materi ini seperti apa sih sebenarnya? Dan saya lihat lagi ke buku Bu ya, saya pegang buku parenting, profit parenting nih.
pendidikan atas dasar hadis-hadis dari Rasulullah, pendidikan anak. Gak ada tuh materi yang bagaimana cara membuat anak mencintai Al-Quran, itu udah ada materi yang seperti itu. Yang ada kira-kira materinya apa, Bu? Yang ada tentu materinya memotivasi orang tuanya, gitu loh. Bisa dipahami ya yang saya maksud ya? Mesti nanti dia yang dituju bukan anaknya gitu loh, tapi yang dituju siapa? Orang tuanya. Sepakat nih ibu-ibu? Nah, saya sampaikan hadis ya yang kita semua sudah hafal dan kita semua insya Allah paham. Hadisnya itu kan begini ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa sih kita kepengen anak kita cinta Al-Quran, Bu? Agar baik, betul. Yang lain, puncak yang tertinggi yang kita kita harapkan dengan anak kita mencintai Al-Quran, apa yang paling kita harapkan? Mendapatkan syafaat dari anak lagi? Mendapatkan apa? Syafaat dari Al-Quran. Lagi nanti di akhirat dapat apa? Dapat mahkota, kan gitu kan? Dapat mahkota, tentu saja kemudian nanti bisa mengajak kita ya, menggandeng kita ke dalam surga. Itu puncaknya. Puncaknya kita ingin anak kita cinta Al-Quran, ingin anak kita senantiasa erat hubungannya dengan Al-Quran. Puncaknya adalah kita kepingin ya bisa nanti mendapat syafaat dari anak kita, bisa kemudian diberi mahkota kemuliaan oleh Allah, dan bisa digandeng sama anak kita masuk ke dalam surganya. Nah, itu intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Coba kita lihat hadisnya ya. Jadi memang Masya Allah, hadisnya tadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa amila bihi albasa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur wa dawuhu misla dawi syams yuksi walidahu hullatain la tuqawwamu lahum ad-dunya fayuqalani bima kasabna hada fayuqal bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadisnya saya bacakan artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, siapa saja nih yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, apa Bu? Lanjutannya, kedua orang tuanya, gitu loh. Ya, kedua orang tuanya di hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Sinarnya persis seperti sinar matahari. Jadi cahayanya mahkota itu bersinar. Kedua orang tuanya diberi dua perhiasan. Jadi setelah ada mahkota ada lagi dua perhiasan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jadi perhiasan ini, perhiasan yang telah diberikan kepada kedua orang tua ini kalah semua yang ada di dunia ini. Sudah? Keduanya bertanya, keduanya heran, kok aku bisa dapat ini? Dari mana nih aku? Kok bisa dapat begini? Dia bertanya, dengan apa ini kami bisa dapat semua ini? Dapat mahkota, dapat perhiasan. Dijawab, karena anakmu mempelajari Al-Quran. Ya, jadi inilah yang kita harapkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau begitu, di sini dikatakan karena anakmu mempelajari Al-Quran. Nanti kalau di yang lain pembahasan, karena kamu menyuruh, gitu Bu. Karena kamu menyuruh anakmu untuk belajar Al-Quran. Ibu, tadi di awal saya sampaikan apa?
Jadi kalau materinya bagaimana menjadikan, jadi kalau materinya tadi kita menjadikan anak mencintai Al-Quran, terus bagaimana caranya Bu? Singkatnya jawabannya bagaimana? Ibunya nih yang harus nyuruh, gitu loh. Ibunya yang harus nyuruh, ibunya, ayahnya, ya, yang harus bergerak mengajak anaknya. Ya, kalau orang tuanya bergerak mengajak anaknya, memfasilitasi, nantilah beberapa contoh kegiatannya. Saya yakin mungkin kita sudah lakukan, tapi mungkin masih kurang, itu saja kan? Ya, jadi anak dia akan membaca Al-Quran dengan intens, anak akan bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, anak akan semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Kenapa Bu? Itu kan namanya cinta ya. Kenapa? Karena disuruh. Karena disuruh sama orang tuanya. Karena apa? Dimotivasi sama orang tuanya. Karena dibiasakan terus sama orang tuanya. Berarti permasalahan yang besar di sini permasalahan di anak atau permasalahan di orang tua? Ketika anak tidak semangat, tidak mencintai, tidak mau, gitu ya. Permasalahannya nanti bukan di anak. Permasalahan itu ada di orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak kita tahu, kita terima dalam kondisi bersih. Allah kasih sama kita kan dalam kondisi dia bersih. Namanya bersih itu cinta Bu, sama yang benar itu cinta. Cinta sama Allah itu cinta, ngerti, kenal, mau mengabdi, ya, mau dia dengan Al-Quran. Itu fitrah itu begitu, yang disebut dengan fitrah itu begitu, suci, bersih dan cinta kepada yang benar. Ya, mohon maaf. Jadi kalau anak kita ajak ngaji dia nggak mau, berarti ada yang sudah sedikit terkotori dari fitrahnya. Gitu ya. Nah, ketika ada yang terkotori dari fitrah anak kita, yang salah anak kita atau kita Bu? Kita. Bener ya? Bener loh. Ketika anakmu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, itu kenapa? Orang tua lah yang menjadikan mereka begitu. Nah, makanya jadi saya bolak-balik buku lagi. Tadi saya juga sudah punya materi. Nanti intinya memang yang harus belajar itu ya materi kita ini Bu, bukan untuk anak kita. Jadi jangan bayangkan. Saya juga ketika menghadiri begini saya punya materi gitu kan, yang kemudian terus anaknya diapain gitu, bisa jadi cinta sama Al-Quran gitu. Ya, bisa di simsalabim gitu ya. Sementara kita nggak berubah, kitanya tetap aja begini gitu. Ya, kitanya tidak ada terjadi perubahan, tidak ada perubahan pemahaman, perubahan sikap, perubahan tindak tanduk kita gitu. Ya nggak bisa. Jadi materi ini adalah materi buat kita, ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kita sudah sepakat. Nah, saya nanti jadi yang akan kita pelajari adalah motivasi buat kita supaya kita senantiasa bersemangat mendampingi ya anak-anak kita, gitu Bu ya. Jadi sekali lagi, bukan sekali lagi salah. Jadi yang mungkin bisa atau bukan mungkin ya, yang harus gitu loh, yang harus kita lakukan supaya anak kita cinta dengan Al-Quran, apa Bu? Menyuruhnya, ya, memfasilitasinya, apalagi Bu? Mendampinginya, memotivasinya, ya, menjadikan dia gembira, dan yang paling penting lagi beristiqomah setiap hari dengan anak-anak itu, menemani mereka, ya, membuatkan program Quran bagi mereka dan menjalankan program itu bersama. Nah, inilah kalau ini kita jalani, ya,
kita gembirakan anak kita dengan Al-Quran. Bagaimana Bu, kalau menggembirakan anak dengan Al-Quran itu bagaimana? Saya suka cerita Bu. Ibu sudah dengar kan Dr. Kamil Al-Labudi yang membuat metode Quran, metode Tabarok. Sudah dengar? Sudah ya? Sudah ya? Sudah sebagian besar, mungkin ada 1-2 aja yang belum ya. Dr. Kamil Al-Labudi ini yang anaknya yang pertama 4 tahun setengah Bu, hafiz Quran. Nomor 2 4 tahun setengah juga hafiz Quran. Anak yang ketiganya perempuan 5 tahun hafiz Quran, dan mereka habisnya lancar. Satu hari mereka murojaahnya sama-sama tuh 3 juz Bu. Ya, murojaahnya itu bukan pas lagi di rumah aja, mereka jalan-jalan, mereka kan diundang kan ke Indonesia, sering diundang, masih anaknya kecil-kecil gitu ya. Iya, mereka dalam perjalanan pun, mereka sedang jalan-jalan pun, mereka sedang tur pun, 3 juznya nggak pernah berhenti tuh, tetap mereka hafal. Ya, ini ya Bu, yang kemudian membuat metode Tabarok, yang ini kita belajar, termasuk saya ya, belajar ke beliau, yang kemudian Masya Allah subhanallah, saat ini mungkin di seluruh Indonesia 200-an ada Bu sekolah tahfiz anak-anak itu ya. Itu yang menggunakan metode beliau, yang maksudnya gini, yang membuka sekolah tahfiz karena terinspirasi dengan beliau ya, gitu ya. Nah, nanti dalam perjalanan saya juga berubah metodenya, saya rubah, saya cari lagi ya, saya sesuaikan lagi dengan kondisi kita di Indonesia. Nah, yang saya ingin bagikan ke ibu-ibu, saya itu ngiri sekali, maksudnya ya iri yang baik gitu ya. Maksudnya yang saya paling kagumkan dari keluarga Dr. Kamil Al-Labudi ini, sering saya sampaikan Bu di mana-mana. Mereka itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bentuk-bentuk apa namanya, hadiah ya, atau bentuk semua yang dibelikan orang tua kepada anaknya. Orang tua setiap hari beliin apa-apa nggak buat anak? Beliin baju, beliin sepatu, kan gitu kan, bajunya rusak kita beliin, bajunya kekecilan kita beli sepatu. Apalagi kalau dulu kita kecil-kecil beli bajunya kalau mau lebaran aja ya. Kalau sekarang setiap ada diskon beli baju. Enggak. Lah ya, kalau sekarang ya, saya ini dengar dari orang juga. Ya, kalau dulu kita beli baju setahun sekali gitu loh. Dulu kita. Tapi kalau sekarang orang beli baju tuh sering gitu loh. Apalagi belanjanya di Shopee ya, di rumah gitu loh. Ya, gampang sekali gitu loh. Baik, beli baju, beli sepatu, beli apa saja lah, kecil-kecil tuh loh. Stiker anak kecil ibu ini sering beliin stiker nggak? Aksesoris, stiker apa, jajan ibu, jajan. Siapa yang nggak beli? Anak kecil yang nggak beli jajan dulu siapa? Ya, termasuk susu kotak gitu loh. Saya bilang ya Allah, kita sebagai orang tua ibaratnya ya kerjaan sehari-hari yang beliin kayak gitu loh. Ya sampai capek bikin kayak gitu loh ya. Jajan. Nah, di keluarga Kamil Al-Labudi Bu, semua pemberian orang tua itu menjadi reward Al-Quran. Menjadi reward Al-Quran. Siapa yang nggak senang anak-anak nih mau dibeliin jajan gitu? Ya, kalau udah mulai agak 6 tahun, 7 tahun udah agak kurang mungkin. Tapi kalau anak 2 tahun, 3 tahun, ya pasti. Nah, tapi ngaji dulu 2 ayat, hafalin dulu 2 ayat. Mau nggak kira-kira anak suruh gitu? Mau nggak Bu? Saya berani taruhan, pasti mau anaknya. Ya. Jadi di sana mereka sudah nyiapin, jadi bukan jajan di itu. Jadi mereka sudah nyiapin kotak di rumah. Ya, isinya itu semua tadi mainan, termasuk mainan. Tadi saya belum nyebutin mainan, ya. Sampai saya juga ya Allah capek udah beli mainan nak gitu loh ya. Ya capek beli mainan, nggak ada selesainya gitu loh. Ada aja ya. PlayStation. Habis itu ada PlayStation. Habis itu ada pasir lagi, pasir kinestetik. Habis itu ada apa lagi Bu? Ada slam lagi. Kan gitu ya. Ada, saya sampai heran. Ada aja ya orang ciptain mainan gitu loh.
ya. Tapi sekarang saya udah ngerti nih, malah saya bilang nih ibu-ibu yang nggak beliin mainan gitu harus bu itu, karena keterampilan motorik halusnya ternyata luar biasa, ya. Jadi itu orang ciptain mainan itu juga bagus banget, ya. Jadi saya sekarang kalau ketemu anak yang udah usia SD yang terus nulisnya males, ya, waduh, ini dia pelit nih, nggak beliin mainan anaknya, kayak gitu. Ya jadi begitu. Ya, jadi beli nggak apa-apa kalau mainan yang mendidik begitu nggak apa-apa. Ya, sehingga motoriknya kalau motoriknya sudah bagus dia nanti menulisnya senang, suka dan mudah. Tapi kalau motorik halusnya belum, nah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dokter kami anak Budi itu sudah siapin ya satu kotak yang kemudian nanti kalau mau ngasihnya di Quran dulu gitu loh. Jadi anak-anaknya mau nggak? Pasti mau bu, satu ayat dua ayat hafal dulu terus dikasih itu mau. Apalagi mereka membuat teknik nanti kalau hafalannya banyak ya, kalau hafalannya lancar mudah boleh pilih. Jadi dengan satu kotak itu dia boleh pilih nanti apa yang dia mau. Oh pasti besar sekali tuh hati anak-anak tuh begitu. Tapi kalau hafalan Qurannya nggak bagus, cuman sedikit, nggak boleh milih, orang tuanya yang ngasih gitu loh. Ya, ini ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu tadi memotivasi, ya, dengan hadiah, sehingga anak-anak semangat, sehingga anak-anak bergerak. Dan anak-anak itu ibu, kita bu, mohon maaf nih, kita kalau nggak ada surga bu, ibu kira-kira semangat nggak nih beramal kalau nggak ada surga? Hah? Enggak. Kalau nggak ada surga, Allah tahu betul kita itu perlu harus ada yang dimotivasi. Dan sah saja gitu kan, kita harus ada motivasi. Nah, artinya kita perlu sesuatu yang memotivasi kita. Begitulah anak-anak. Enaknya anak-anak itu, ya, enaknya anak-anak itu untuk memotivasi dia nggak harus yang mahal-mahal. Ya, yang kecil-kecil dia sudah cukup memotivasi dia. Itu bagaimana tinggal kita kan gitu ya. Jadi saya belajar begini dia juga menerapkan mulai anak keempat ya bu. Dia terlambat kan anak keempat, tapi nggak apa-apa lah saya bilang. Iya. Jadi kayak sepatu baru, ya anaknya seneng aja kok bu. Sepatu padahal saya udah beli ini sepatu untuk lebaran. Saya kan kalau sebelum bulan Rajab tuh biasanya saya udah beli itu sepatu buat lebaran ya. Saya udah beli, kadang-kadang saya simpen dulu. Kalau anak-anak masih kecil kan bisa kita aja yang beli. Kalau udah besar kan mau milih sendiri deh masalahnya. Kita udah beli, nanti oh dia habis ujian 3 juz dulu, saya ingat anak saya ya, ujian 3 juz. Saya harus ngasih hadiah apa-apa ya, gitu saya belum sempat beli. Oh iya ada sepatu barunya saya ingat. Ada sepatu baru itu jadi hadiah, senang banget dia kok gitu loh. Jadi nggak repot sebenarnya. Jadi jangan bayangkan harus menyediakan hadiah itu harus hadiah yang mahal, harus enggak. Itu tadi saya bilang stiker yang 2.000 aja, wah sudah cukup membuat mereka bergerak. Oh 2.000 mahal, salah 1.000, 1.000. Ada kan mainannya 1.000. Berapa kali juga itu? Ya ngasih hadiah yang 1.000 itu cukup. Ini, jadi saya betul ya, saya iri dengan keluarga kami Ala Budi itu karena hadiah itu semua dijadikan reward Al-Quran. Jadi anaknya bergerak dengan Al-Quran, termotivasi dengan Al-Quran karena itu satu ya. Jadi mau motivasi. Selanjutnya ada lagi nih. Kemarin saya baru belajar bu. Anak umur mulai dari 12 bulan bu. Ya. Anak 12 bulan itu kan rata-rata sudah bisa jalan ya. Sudah bisa jalan dan ibu tahu apa yang paling senang dilakukan anak kalau umur 12 bulan itu apa bu? Ngambil makanan, lagi yang lain meniru bu. Apapun yang kita lakukan mau dia lakukan. Apapun yang kita lakukan dia mau lakukan bu. Termasuk kita mau masuk kamar mandi dia juga harus masuk kamar mandi gitu. Jadi dia mau lakukan dan dia maunya nempel gitu sama kita. Ini saya belajar ya, dia mau nempel, makanya kita masuk kamar mandi dia juga mau masuk kamar mandi. Nah itu kan ibu tahu semua ya. Jadi dia mau melakukan apa yang kita lakukan. Nah sekarang tinggal
Ibu mau ngasih contoh ibu asik dengan HP atau mau kasih contoh ibu asik dengan Al-Quran? Ya, jadi ini cara-caranya membuat mereka senang ya dengan Al-Quran. Saya ingat betul ya, dulu nih masih anak pertama, kalau ini pengalaman saya. Ibu mungkin saya yakin punya pengalaman, anak ibu kalau ibu udah pegang Quran ya, terus dia minta nggak Quran kita? Minta ya, kita ambilkan Quran yang lain, kita kasih sama dia, mau apa nggak dia? Nggak mau. Saya senang sekali ibu yang menjawab dengan yakin, berarti udah pengalaman. Makanya saya bilang ini di sini semua orang sudah pengalaman, ya. Tapi harus kita tingkatkan lagi. Ya, saya dari anak pertama udah tahu kayak gitu. Jadi saya siasati. Kalau kita kan belajar pakai Quran ini gitu ya biasanya ya. Tapi kalau aku pakai ini, pasti dia minta yang ini. Jadi pertama saya mau pakai Quran ini, tapi pertama saya pakai Quran yang mau saya kasih buat anak saya dulu. Saya pakai dulu itu, ya. Pasti dia minta itu nanti. Silakan. Baru kita pakai Quran yang kita pakai gitu. Ya, sampai seperti itu. Tapi sayangnya pengalaman itu nggak berlanjut gitu ya. Kalau pengalaman ini baru di situ saja salah itu. Jadi kan harus kemudian diatur lagi, dimanage lagi. Padahal itu pengalaman begitu tuh saya dapat sudah dari anak pertama. Artinya apa Bu? Anak mau dekat sama orang tua, anak mau melakukan apa yang orang tua ya, terutama ibu ya, lakukan. Jadi sebenarnya bagaimana membuat anak kita cinta dengan Al-Quran? Banyaklah membaca Al-Quran ya, yang terlihat sama anak ini penting nih. Karena kadang orang tua tunggu anaknya tidur dulu, ya, tunggu anaknya tenang dulu, baru kemudian dia baca Al-Quran. Atau ini salah kita lagi ya, anaknya dikasih HP atau disuruh nonton TV di ruang tamu, nah ibunya pergi ke tempat yang lain baca Quran, sehingga anaknya nggak lihat ibunya baca Al-Quran. Itu salah Bu ya. Jadi caranya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, perlihatkanlah sebanyak-banyaknya kepada anak ya, kita melakukan kebaikan, kita membaca Al-Quran. Kalau baru membaca ya mungkin dia menirunya membaca. Tapi kalau coba kita menirunya dengan menghafal Al-Quran, lebih luar biasa lagi. Ya, dengan ibu mencoba menghafal Al-Quran, kemudian nanti anak juga ya meniru dia bagaimana menghafal Al-Quran. Kan beda baca dengan menghafal. Kalau menghafal kan begini kita kan, pegang Quran tapi begini. Nah, anaknya juga nanti contohnya akan begitu tuh nanti. Ya, seperti itu. Ya, itu baru memberi contoh, belum kemudian mengajak. Ya, mengajak, menemani, ya. Dan ini ibu-ibu, yang terpenting juga lagi adalah kita membuatkan program dan ya kemudian menjalani. Coba kalau nggak ada programnya nih, anak kita nggak kita program, misalnya menghafal, misalnya apa lagi? Membacalah ya, kita nggak programkan. Maksudnya program tuh gini, kalau baru membaca dulu ya kita programkan lah, ini membaca ya harus selesai dalam berapa waktu ya, itu maksudnya kita bikin program. Kalau udah membaca nanti kita program lagi, menghafal ini dalam berapa waktu ya. Bagaimana kalau kita nggak punya program, kira-kira jalan apa enggak? Nggak jalan. Jadi kita buatkan program Al-Quran buat anak kita ya. Saya alhamdulillah Bu ya, bersyukur sekali dulu sebelum punya anak ya sudah punya tekad, dan saya yakin juga sebagian dari jenengan juga sama di sini, bahwa anak saya harus bisa baca Al-Quran di tangan saya gitu. Kenapa kok gitu? Ini ilmu jariyah, ilmu jariyah yang ya kalau kita ajarkan nanti dia mengamalkan apa yang kita ajarkan seumur dia membaca Al-Quran. Kalau ilmu jariyah berarti kan mengalir kepada yang mengajarkan, gitu ya. Selanjutnya nanti dia mengajarkan pada anaknya, dapat lagi nggak kita pahalanya? Dapat lagi kita pahalanya, ya. Jadi jangan sampai
kesempatan mengajar Al-Quran luput dari kita. Oh, perkara nanti di sekolah dia diulang lagi nggak masalah. Saya orangnya nggak masalah. Jadi anak saya sama saya jilid ummi sudah selesai jilid 5, dia di sekolah mulai jilid 1 lagi, nggak apa-apa, saya tenang aja. Ada juga ibu-ibu yang anak saya sudah jilid 4, sudah jilid 5, maunya terus ke dalamnya baru masuk kelas 1. Ya terserah lah. Kalau saya enggak, saya tenang aja, dia di sekolah jilid 1 lagi nggak apa-apa. Ya biar dia lebih bagus lagi gitu loh. Ya. Tapi dia di rumah sudah bisa, itu di tangan saya. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Dan ibu-ibu yang sudah lewat, insya Allah tidak perlu menyesal. Masih banyak ilmu yang lain yang harus diajarkan. Yang masih belum, masih punya adik, masih punya lagi nambah anak lagi, gitu ya, bisa memanfaatkan ini. Ya, ini satu kesempatan ladang pahala yang jangan sampai kita lewatkan dari diri kita. Itu membuat program tuh, dan mengajarkan anak. Membuat program tadi ya, membacakan anak, mengajarkan membaca anak, kemudian menemani dia menghafal Al-Quran. Kira-kira kemudian mengurangin waktu kita nggak, Bu? Mengurangi waktu kita untuk membaca Al-Quran, mengurangin apa enggak? Mengurangin, Bu, pasti mengurangi. Saya ya, apa namanya itu, menunggu suruk di waktu subuh tahajud itu, bulan Ramadan itu loh, sama-sama kan kita sholat masjid ya. Habis sholat subuh lihat ibu-ibu baca Quran khusyuk banget gitu loh, yang lama gitu loh. Saya ngiri, Bu. Sementara saya ngejarin anak saya mau manjat-manjat ya, saya mendampingin dia manjat-manjat, bawa buku Umi sambil ngajarin bacanya. Ya anak bisa diam? Nggak bisa diam. Makanya kalau saya bilang anaknya nggak bisa diam, Ustazah, jangan suruh diam anaknya, ibu yang bergerak. Jadi saya ingat sekali Ramadan 2 tahun yang lalu itu ya, 3 tahun yang lalu mungkin. Jadi saya lihat orang baca Quran habis itu, saya yang iri, aku yang juga pengen gitu loh, pengen duduk baca Quran, nikmat bisa baca Quran 1-2 juz. Ya, saya nggak bisa, Bu. Saya ngejar anak, ya, manjat-manjat waktu itu. Ya, manjat-manjat sambil ngajarin baca. Udah selesai belajar bacanya, ngafal Quran. Ya, jadi yang saya ingin mau sampaikan, waktu kita pasti terkurang gitu. Waktu kita pasti terkurang, tapi kira-kira pahalanya berkurang atau tidak? Pahala nggak berkurang. Ya. Nah, Luqmanul Hakim, Allah katakan kelebihan beliau kan dia apa? Diberikan hikmah, ya kan? Wa in ataina Luqmanal hikmata. Jadi Luqman ini keutamaannya diberi hikmah. Saya melihat di antara hikmah yang paling besar yang bisa yang harus kita dapat sebagai seorang tua, ya, jangan asik membangun kesolehan diri pribadi gitu. Jadi itu enggak hikmah itu. Ketika orang tua dia asik baca Quran, anaknya main dibiarin, anaknya HP-an dibiarin. Ya, walaupun waktu kita harus tersita untuk itu insya Allah. Itulah yang terbaik, itulah tanggung jawab kita. Dan yakinlah pahala, saya yakin pahalanya lebih besar di situ. Ya, karena dia akan melahirkan ilmu jariah. Karena pahala itu menjadi lebih besar ketika kita memberikan manfaat. Jadi waktu ini kita untuk kita dapat pahala, tapi waktu ini kita ngasih manfaat, apalagi buat anak gitu loh. Buat orang lain pun kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu lebih besar pahala ketika pahala itu ketika yang kita lakukan hasilnya bermanfaat buat orang lain. Di samping bermanfaat buat diri kita sendiri dengan dapat pahala. Paham ya, Ibu? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi buat program ajarkan Al-Quran, mulai dari ajarkan membaca, ya. Yang punya anak laki-laki dengan punya anak perempuan pasti beda. Ya, saya alhamdulillah anak laki-lakinya nomor 3. Jadi yang nomor 1, nomor 2 perempuan, nggak ada masalah ngajarin mereka, bisa duduk ngajarin bisa ya. Ketika anak saya yang ketiga, sampai saya bilang ya, saya ini nggak sabar, punya anak lakinya cuma 1 buktinya gitu. Jadi orang yang punya anak laki yang banyak itu saya bilang pasti sabar, dipercaya sama Allah. Dipercaya sama Allah. Saya tidak dipercaya, cuma dapat 1, anak perempuannya 4. Ya.
Nah ibu, tapi gak apa-apa. Jadi saya bilang, oh begini caranya, anaknya gak bisa diam, gak bisa duduk. Udahlah, kalau anaknya gak bisa diam, gak bisa duduk, kitanya lah yang bergerak. Saya ketemu metode Bu, ya maksudnya mengajar gak harus duduk gitu loh. Yang kemudian berapa tahun setelahnya orang ada metode mengajarkan Al-Quran dengan cara begitu. Saya bilang, oh itu kan yang saya pakai ya ngajarin anak saya gitu loh. Gitu ya, jadi metode begini kita bisa ciptakan tanpa harus belajar tuh bisa gitu loh sebenarnya ketika kita menghadapi anak kita. Dulu ada lagi metode menghafal Al-Quran, ya saya nggak usah sebutkan nama metodenya ya. Wah saya dulu semangat banget datang, ngajak anak-anak saya datang 2 orang tuh ya, ikut juga. Kita yang dengerin pengajarannya. Anak saya bilang, metode gitu kan yang Umi ngajarin kita kayak gitu kan dia katanya gitu loh. Artinya kita di rumah juga sebenarnya mencari cara gitu loh ya. Jadi anak tadi nggak bisa diam, ya udah Bu, saya ngajarin anak huruf itu anak nomor 3 justru lebih cepat 2,7 Bu. 2 tahun 7 bulan udah kenal huruf hijaiyah. Walaupun dia belum bisa duduk, nggak bisa duduk, nggak bisa. Ya, saya modalnya cuma kertas ini aja, saya lipat 4, ya, saya tulis huruf hijaiyah. Ya, udah gitu saya bikin misalnya belajar 2 huruf, 3 huruf. Ini huruf saya bareng seru gitu, ayo kita rebutan cari huruf ja gitu. Wah seneng anak-anaknya, lari kejar huruf ja. Begitu, saya taruh hurufnya di sana, ayo kita lomba ngerangka ke situ, kejar huruf to. Semangat anak saya laki-laki itu kayak gitu loh. Paham Bu ya? Nah ini, jadi mengajarkan nggak lama tadi buat program, ibu harus belajar cari program yang paling cepat untuk mengajarkan. Saya alhamdulillah anak ketiga Bu, anak keempat juga mengajarkan anak saya itu membaca Al-Quran, belajar Umi ya, sama belajar membaca hijaiyah, alfabet itu 3 bulan. Saya ingat betul 3 bulan karena itu saya sedang cuti melahirkan anak kelima. Nah, benar ini saya cerita begini nih, mudah-mudahan nggak sombong Bu, tapi semakin saya memotivasi dan cerita ini saya ceritakan di wali murid sekolah kami ini berulang-ulang saya ceritakan. Bukan untuk nyombongin diri, saya ingin menyampaikan. Ada yang bilang repot punya adik bayi nggak bisa ngajarin anaknya, kan gitu ya. Ada yang bilang repot karena kerja. Saya bilang saya kerja juga Bu, saya punya anak bayi juga, anak saya 5 juga gitu loh. Ya, jadi saya ngajarin anak saya membaca Quran dan membaca. Anak Islam suka membaca itu 3 bulan. Ketika saya cuti punya bayi 3 bulan bisa. Sudah. Nah ini buatkan program ajarkan dan temani, gitu ya. Nah sekarang untuk menghafal Quran, menghafal Quran juga harus bikin program. Saya pada saat ini Bu sudah ketemu ya bahwa metode itu sebenarnya apa ya? Hanya kalau boleh dikatakan hanya penamaan. Ya, jenengan Bu mau ngajarin anak hafal surat An-Naba. Kira-kira metodenya gimana sih? Metodenya tuh ibu hafalin, ibu ulang-ulang sampai anaknya dapat. Itulah itu metode. Iya enggak? Mau pakai metode audio, mau pakai metode tersenyum, tapi kalau nggak ibu hafalin anaknya sampai hafal nggak diulang-ulang bisa nggak? Nggak bisa. Sepakat kita di sini ya? Berarti yang beda, yang penting itu apa? Yang penting itu program. Saya bilang lagi, yang penting itu kurikulum. Yang penting itu target. Nah itu loh. Handuk dan targetnya dijalani gitu. Jadi udah dibikin targetnya nggak dijalani ya nggak bisa. Ya, targetnya dijalani. Ibu tahu Bu, kalau 1 hari kita menghafal setengah halaman, kita akan hafal Al-Quran dalam berapa waktu? Tinggal dihitung Bu, 1 juz ada 20 halaman kan? Nah, berarti kalau 1 harinya setengah halaman, berapa bulan? Berarti perlu 40 hari, kan gitu. Kalau 1 hari 1 halaman, berarti kita perlunya 20 hari, kan gitu kan? Bener kan? Nah ini kita tuh banyak yang belum paham nih kalau yang belum belajar. Tapi kalau ibu sudah pernah menghadiri, ibu insya Allah udah paham.
Dan sebenarnya ini buat kita juga gitu loh, dan buat anak kita. Jadi kalau kita satu harinya menghafal setengah halaman, kurang 4 tahun itu hafal Quran. Ya, saya juga belum hafizah, Bu. Ya, dan kalau satu hari satu halaman belum 2 tahun dia hafal itu. Syaratnya apa? Setiap hari. Nah, inilah yang tadi saya katakan, buatkan program, jalani program, dan temani. Ya, kami bikin program, alhamdulillah, nggak langsung Bu, nggak langsung setengah halaman. Jadi anak 3 tahun, di buku ini juga banyak Bu ya, anak mulai menghafal 3 tahun banyak. Ada di sini disebutkan, dan saya punya dalil-dalil pendapat-pendapat ahli juga, ya. Anak mulai menghafal 3 tahun ini, waktunya udah mau jam 9 ini, ya. Jadi kita sampai setengah 10 ya, saya kira sampai jam 9 tadi. Jadi apa tadi saya mau bilang? Bikin program ya, kita mulai anak-anak yang 3 tahun. Jadi mulai menghafal 3 tahun. Kalau Dr. Kamil Al-Budi 2 tahun setengah Bu. Ya, 2 tahun setengah sudah mulai. Artinya apa? Mulai dia udah ngomongnya udah bisa. Ya. Nah, kalau Dr. Kamil Al-Budi targetnya dia 4 tahun. Gitu ya, 4 tahun hafal 30 juz. Tapi dengan melihat kurikulumnya, saya belajar lagi kurikulum yang lain berat. Kalau dijadikan lembaga, kalau ini diterapkan di rumah, ya, kalau diterapkan di rumah Bu, 2 tahun selesai Bu, nggak perlu 4 tahun. Tapi 4 tahun pun kalau di lembaga berat, makanya kami rubah juga ini, ya. Kita mulai. Jadi kalau kurikulumnya Dr. Kamil Al-Budi 1 hari langsung 23 ayat, begitu ngapalnya, ya, 1 halaman. Baru mulai langsung menghafal 1 halaman. Kita menerapkan, saya belajar, mencoba, mengevaluasi, melihat hasil gitu ya. Kita mulai dari 3 baris. Jadi anak-anak menghafal 3 baris dulu. Nah, nanti hitung-hitungannya ibu-ibu dengan ada hitungan ujian tentu saja, kalau di sekolah kan ada ujian, tapi anak-anak nggak dibilang ujian. Yang dibilang mau ada ujian tuh orang tuanya aja yang bilang. Kita bilang, Bu, jangan ngomong-ngomong ujian sama anak gitu. Jadi anaknya nggak dibikin stres gitu. Kalau ibu aja stres ya nggak apa-apa. Ya, jadi hitungan kurikulum tadi, program tadi yang saya katakan, dan ini kalau diterapkan di rumah lebih bagus gitu. Ya, lebih bagus. Tapi kalau memang rumah tidak mampu, ya bekerja sama dengan lembaga. Kita menerapkan 1 hari diawali 6 bulan pertama 3 baris, itu dalam 1 semester, dalam 6 bulan dapat 1 juz. Kemudian 6 bulan yang kedua kita belajar juga sama, targetnya sama, masih 3 baris juga, tapi ditambah dengan belajar membaca Qurannya. Jadi ada tambahan belajar membaca. Ya, itu juga nanti tambahnya dalam 1 semester juga 1 juz juga. Jadi dalam 1 tahun pertama anak-anak hafal 2 juz. Mulai tahun kedua targetnya sudah naik. Ya, tahun kedua jadi 5 baris. Jadi 5 baris. Bukan tahun kedua, 6 bulan kedua. 6 bulan kedua. Ya, nah di tahun yang kedua kita mulai terapkan setengah halaman. Setengah halaman itu 7 sampai 8 baris. Ya kan? Satu halaman itu kan 15 baris. Setengah halaman itu Ibu dengan menghafal 1 hari setengah halaman untuk di lembaga, dalam 6 bulan dia dapat 2 juz. Dia dapat 2 juz. Berarti dengan hitungan seperti itu, tamat TK di sekolah yang pakai program menghafal Al-Quran, anak-anak hafal 10 juz Al-Quran. 10 juz 3 tahun. Dibanding metode tabarok jauh sebenarnya, ya. Tapi kami menerapkan dengan metode tabarok yang bisa 1-2 orang, ya. Tapi dengan metode yang kita kecilkan lagi, kita turunkan lagi, tingkat keberhasilan 90%. Ya, 90%. Jadi ada 1 atau ada 2 saja yang mungkin tidak dapat, wajar, ya.
apalagi di awal-awal. Ya, tapi kalau sudah nanti udah di TKB-nya, kemarin lulusan kita kemarin 100% Bu, mumtaz 100%. Ya, bisa dapat 10 juz itu. Nah, kita pakai kurikulumnya memang kurikulum minimal, tapi ya itu kerja sama tentu saja sekolah dengan rumah. Ya, kerja sama sekolah sama rumah, dan ini bisa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa bisa, Bu? Bukan kurikulum yang hebat, bukan sekolah yang hebat, saya bilang. Ini bisa karena memang anak-anak bisa, gitu loh. Karena dia anak-anak. Coba ibu, 3 tahun 10 juz. Sama, saya juga. Jadi perkara kita menghafalkan Quran anak udah gitu yang bisa anak, itu udah hukumnya gitu loh. Nggak usah minder. Jadi kita pun belum hafal, terus anak hafal, ya. Kalau saya ya gitu loh. Yang duluan hafal saya memang ketika menghafalkan anak saya duluan bisa. Tapi nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi saya udah lupa. Gak usah 3 hari. Besok aja gitu, siang aja gitu saya udah lupa, anaknya masih ingat. Gitu. Jadi bisa karena apa? Karena anak. Dan saya kecolongan Bu. Anak ketiga saya kecolongan. Jadi di rumah itu sebenarnya nggak boleh ada musik ya, udah biasa ya. Tapi waktu dulu masih ada TV. Kalau sekarang udah nggak ada. Tapi YouTube ada sekarang. Jadi saya sempat ada TV, tapi sebenarnya TV-nya hidupnya Sabtu Minggu gitu loh, ya. Nah, dan ada Fadimat di rumah, dan dia nurut kalau ada saya nggak puter, ya. Ternyata kalau saya berangkat, dia puter lagu gitu loh kan, dia puter nih. Jadi anak saya dulu 2 tahun setengah sempat lagu-lagu hafal. Kecolongan saya ya. Nah, tapi subhanallah bisa. Kalau mau diobati pakai Quran bisa. Jadi tadi saya katakan kenapa bisa? Karena anak-anak. Ibu anaknya ngapal lagu bisa? Bisa. Ngapal lagu bisa. Nah, saya juga dulu loh. Saya ingat banget dulu lagu yang engkau aku milikmu gitu ya, gimana kebalik saya. Itu kadang suka anak saya tuh digoda-godain sama kakak yang lain yang bilangin ini umiku bukan umimu gitu. Kalau dia marah, dia nyanyi habis itu dia. Ya, jadi anak-anak bisa. Dan Dr. Kamil Al-Labudi memulai anaknya menghafal Quran ketika dia kaget. Anaknya kok tiba-tiba hafal, ya, nasyid sih sebenarnya, nasyid saja. Jadi mereka pernah hadir di acara satu keluarga. Di situ yang lain-lain tuh pada nyanyi gitu loh. Nah, anaknya diem aja gitu loh. Karena nggak bisa nyanyi itu, diam aja ya. Kemudian nggak berapa lama kemudian di rumah dia ada acara juga, ya. Nah, dia anak nyanyi keluar nyanyi yang dia dengar waktu itu gitu loh. Ya, wah dia bilang, waduh. Nah, ini kan ibu tahu ya. Jadi anak itu tergantung apa yang diperdengarkan. Ya, saya membaca Bu. Ibu kalau buka ini recorder, ya buka recorder, ibu ngerekam gini. Ibu yakin apa nggak ini bisa rekam? Yakin? Pas ini yakin bisa rekam? Ya. Jadi kalau ibu lagi bunyi di depan anak, yakin apa nggak anak rekam? Mana yang lebih hebat, anak kita, otak anak kita apa komputer? Bahkan berapa kali lipat komputer loh ini anak kita. Jadi jangan pernah ragu gitu. Walaupun kelihatannya mereka ya masih anak 3 tahun, saya itu mencoba membangun keyakinan ketika saya pertama bunyi gitu loh, mentalkinkan anak saya, ya saya dalam hati bilang ini dia kelihatannya nggak bisa, kelihatannya masa iya sih kita mulai juz 30 oke lah. Masuk ke Quran surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Kok lupa saya. Ketahuan ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang kan? Saya bisa apa enggak nih anak gitu loh. Nah, 3 tahun. 3 tahun setengah ya, tapi saya pasti dia terekam. Gitu. Pasti dia bisa. Dan alhamdulillah anak yang dulu 3 tahun itu saya mulai ya, sekarang sudah 7 tahun ya, sudah alhamdulillah banyak hafalannya dan sampai gitu. Jadi saya sekarang ini kalau lihat anak kecil tidak menghafal Al-Quran,
Ya, ini insya Allah bukan sok-sokan, insya Allah bukan sombong-sombongan, tapi dalam hati saya yang saya rasakan adalah kasihan, gitu. Kasihan sekali masa mudanya itu, masa kecilnya itu tidak dipakai menghafal Al-Quran dan tidak optimal. Ini Bu, ya tidak optimal. Mungkin menghafal 1-2 juz saja gitu, ya. Padahal dia bisa. Hitung aja Bu tadi, kalau 1 hari dia bisa setengah halaman, ya 6 bulan dia dapat 2 juz. Paham maksud saya nih? Jadi buatkan program. Kalau ibu bisa menerapkan di rumah, ibu bisa, insya Allah. Ya, kalau memang perlu bantuan, bekerja samalah dengan lembaga. Ini saya menarik nih. Guru saya ya, Dr. Sarmini, yang di Jakarta, yang punya buku banyak ya tentang tahfiz. Beliau apa namanya? Apa istilahnya itu? Yang membantu bikin kurikulum di sekolah-sekolah ya. Nah di Jakarta kan beliau punya pondok, jadi anak-anak nggak sekolah dulu ke pondok beliau ngapal Quran yang usianya SD itu rata-rata ya 2 tahun selesai. Tapi yang menarik bagi saya, beliau di awal ketika menerima murid baru, dia bilang sama orang tuanya, kalau di rumah bisa hafal 1 hari 1 halaman, ngapalin di rumah aja. Nggak usah harus kesini gitu ya, karena anak SD pondok itu masih pro dan kontra ya. Ada teman saya yang anaknya SD dipondokin, wah dia suka sekali cerita, jangan dia bilang gitu ya, walaupun tentu saja nggak harus sama kasusnya kan gitu ya, itu kasus anaknya dia seperti itu. Banyak juga yang masuk SD pondok nggak ada masalah ya, banyak. Tapi ini tadi yang menarik dari guru saya ya, teman saya Dr. Sarmini, dia mengatakan begitu. Ini kalau di rumah bisa, udah jalankan saja program ini di rumah seperti itu. Saya juga sampaikan di sini, ibu-ibu, kita punya program. Jadi tadi kalau kita memang mau mengajak anak ya hafal Al-Quran, yang terpenting adalah buatkan program dan jalani program itu. Tadi kalau kita melihat ya kemampuan seperti itu luar biasa. Jadi sebentar Bu, sebenarnya kalau di sekolah itu kan lebih lama ketemu ujian, anaknya rame, waktunya terbatas, ya kan? Cuma 3 jam, 4 jam saja paling lama. Coba kalau di rumah bisa 24 jam dengan ibu, itu sangat luar biasa sekali. Dr. Kamil Al-Budi 2 tahun itu anaknya kecil, malah kecil lagi, bukan yang udah harus SD, ya mulai dari 3 tahun. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi yang masih ragu-ragu mau nambah anak. Jujur ya, apa-apa Bu Didin. Ya. Ini Ibu sudah ya, saya rasa sudah ada gambarannya untuk apa yang harus kita lakukan kepada anak. Sekarang tadi saya sampaikan permasalahan terbesar apa Bu? Bagaimana motivasi kita ini sebagai orang tua. Jadi kitanya yang harus punya motivasi. Masalahnya bukan di anak, ya, masalahnya adalah di orang tua. Kita lihat hadisnya pun, ya, itu yang dituju adalah orang tua. Baik, kita lihat Bu, ini hal-hal yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, ya, yang memotivasi kita. Apalagi ada beberapa Bu ya. Yang pertama Bu, saya ingin sampaikan secara ilmu parenting, juga secara ilmu tumbuh kembang anak Bu. Ya. Nah, saya belajar dari pakar parenting, dokter hadis. Beliau dokter juga dan dia dokter hadis. Ya, di situ beliau membagi fase kehidupan seorang anak per 3 tahun. Ya, dan dia mengatakan 0 tahun sampai 6 tahun itu adalah peka bahasa. Ya, usia peka bahasa. Artinya pertumbuhan bahasanya kuat sekali di situ. Termasuk kalau mau belajar bahasa asing, orang juga mengatakan kecil begitu Bu. Anak kita yang masih belum 6 tahun kalau belajar bahasa asing itu dia masih bisa menyerap bahasa asing itu seperti bahasa ibunya gitu. Jadi mudah sekali kan. Kita perlu ngajarin anak, susah nggak? Ngajarin ini mikna, ini meja, susah nggak kan?
Gak susah kan? Satu ngomong aja. Ngomong apa anak kita gak pernah kita ajarin bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa deh bahasa Indonesia. Itu namanya bahasa ibu. Dan kalau dia semakin kecil dia belajar bisa. Dan Al-Quran itu asal bahasanya, makanya gitu. Makanya menghafal Al-Quran itu sejak kecil, karena memang disitulah peka bahasa. Pertumbuhan kecerdasan bahasa itu di situ. Makanya mengapa anak harus menghafal Quran sejak kecil. Dan Al-Quran memiliki kosakata yang sangat banyak. Sudah. Selanjutnya hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa yang belajar Al-Quran pada waktu kecil, maka Allah akan mencampurkan Al-Quran itu dalam daging dan dalam darahnya. Kita suka mengatakan sesuatu yang sudah melekat, kita bilang apa? Sudah menjadi darah daging, kan gitu ya? Sudah menjadi darah dan daging. Nah ini Al-Quran itu kalau sejak kecil dia mendarah daging. Banyak cerita bu, para ulama yang udah belajar Quran sejak kecil, kemudian dia setelah dewasanya dia cerita, aku belajar ini pas aku masih kecil, gitu. Aku belajar ini pas aku masih kecil, seperti itu. Kemudian manfaat yang lain. Nah, jadi ini kan kita kalau seperti ini ya dimotivasi anaknya bisa nggak bu? Nggak masuk mereka. Anak kita 4 tahun, anak 5 tahun kita bilang nak hafal Quran nak. Nanti jadi hadisnya, nanti darah Quran ini menjadi darah daging. Apa dia kalau dia cuma dibilangin gitu? Ya, ini yang perlu dibilangnya orang tuanya, bukan anaknya. Ya, jadi kita yang harus paham dan kita kemudian yang berusaha ya mengajak anak kita. Kemudian disegerakan mendapat pahala bu. Maksudnya bagaimana? Ya, gini loh. Anak kita yang belum balik ketika dia melakukan kebaikan, pahalanya buat siapa bu? Pahalanya buat orang tuanya bu. Kalau mereka melakukan dosa, mereka dapat dicatat nggak dosanya? Enggak, orang belum balik kok. Apa orang tuanya dicatat untuk orang tuanya? Enggak. Jadi kalau anak melakukan dosa, orang tuanya nggak berdosa gitu loh ya, karena dia memang bukan mukallaf. Cuma nanti kalau ada misalnya dia ngambil punya orang, ya kita harus ganti gitu ya. Itu kalau terkait dengan hak manusia. Tapi semua kebaikan yang dilakukan anak yang belum balik itu pahalanya dapat dan orang tua. Kebayang nggak bu? Berapa banyak peluang pahala yang bisa kita dapat gitu loh, ya dari anak-anak balita kita. Anak-anak kita, nggak sampai balita sih juga sampai 10 tahun kalau belum balik, sampai dia 12 tahun dia belum balik, ya. Kebayang kalau anak kita umur 10 tahun sudah jadi hafiz Quran, berapa banyak yang dia sudah baca itu, dan itu pahalanya dapat, ya, penuh ke orang tua. Selanjutnya menolak balak anak yang membaca Al-Quran. Jadi ada hadisnya, ya, ada hadis Allah mau menurunkan bencana balak di dalam satu tempat, tapi kemudian di situ ada anak yang sedang membaca Al-Quran. Allah bilang tahan balaknya. Jadi kalau anak-anak kita ya senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah Allah tahan bencana balak yang boleh jadi mungkin akan diturunkan di rumah kita. Ini selanjutnya Hasan Basri bu ya, yang mengatakan belajar di waktu kecil seperti memahat di atas batu. Ya, itu bukan sekedar peribahasa gitu loh. Ya, tapi ini perkataan ulama, perkataan Hasan Basri. Di samping itu bu, yang juga kita harus tahu, ya, jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi juga termasuk mencoba memahami sebenarnya. Ya, mencoba memahami. Kita mungkin belajar begini ya, mungkin apa iya sih anak saya bisa paham? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara kita ini paham, perkara kita ini dapat cahaya dari Al-Quran, itu ternyata tergantung dari kebersihan hati. Paham? Kalau hati kita bersih, ya, dia akan dapat cahaya Al-Quran. Kira-kira bersihan hati anak kita atau bersihan hati kita? Bersihan hati anak kita bu. Setan belum punya kekuasaan gitu loh kepada anak kita ini. Ya, bahkan kalau ada anak kecil yang kena jin, gangguan jin, itu yang salah, itu yang bermasalah ke orang tuanya. Nah ini tadi ya. Jadi kita mengajarkan anak kita
Al-Quran, jangan bilang dia nggak paham. Dia paham, dia lebih mudah menangkap cahaya Al-Quran. Cuman mungkin ada yang belum bisa mengungkapkan, ya mungkin. Ya, cuma saya coba, Bu. Saya coba anak saya yang umur 7 tahun ya. Saya kalau menghafalkan Al-Quran saya jelaskan sedikit ya. Masya Allah, Bu. Dia bisa mengkaitkan ayat ini, dia bisa kaitkan dengan ayat yang lain gitu loh. Oh ini seperti ayat yang itu ya Mi. Oh ini seperti ayat yang ini ya Mi. Ya Allah, saya bilang saya aja kadang saya nggak bisa, dia ini yang bisa gitu. Ini jadi diajarkan ya memahami juga. Kenapa? Karena dia apa Bu? Masih bersih jiwanya. Jadi diajak memahami. Baik, selanjutnya sedikit lagi nih. Nanti kita dialog ya. 5 menit lagi. Apalagi yang harus ada dalam diri kita Bu? Ya. Kita disuruh ghibtah. Ghibtah itu disuruh ngiri. Boleh ngiri Bu? Disuruh. Siapa yang boleh ngiri? Siapa yang boleh kita irikan? Orang yang punya harta, yang hartanya itu setiap hari dia pakai buat infak orang Bu. Wah ini kita disuruh ngiri. Kalau kita nggak ngiri orang yang gitu, iman kita lemah. Ya, ada orang kayak gini nggak ngiri ada Bu. Ada orang ini yang ngiri, ada orang punya uang banyak, setiap hari foya-foya dengan uangnya itu. Nah ada orang yang ngiri dengan orang ini. Ibu tahu bedanya apa ini? Ada kan 4 bagian orang ya. Ya, ada yang diberi harta, diberi ilmu. Karena dia diberi ilmu, hartanya dia infakkan setiap hari. Nah, ada orang punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia ngiri dengan orang yang pertama. Terus gimana orang yang kedua ini? Pahalanya sama, gitu loh. Orang yang ketiga punya harta, nggak punya ilmu, hartanya setiap hari dipakai foya-foya. Orang yang keempat nggak punya harta, nggak punya ilmu, dan dia ngiri dengan orang yang ketiga. Bagaimana orang yang keempat ini? Dosanya sama seperti orang yang ketiga. Cilaka nggak ya? Cilaka banget, nggak punya harta, tapi dosa gitu loh. Dosanya dapat. Cilaka sekali nih. Nah jadi kita disuruh ngiri sama yang tadi punya harta. Kemudian satu lagi kita disuruh ngiri sama orang yang punya ilmu, yang punya Quran, yang setiap hari Quran itu dia pakai beramal, ya, pakai untuk menyeru manusia. Itu kita disuruh ngiri. Nah kita harus ngiri. Kalau kita ngiri, kita kepengen, dan kita kepengen anak kita bisa begitu gitu. Gitu kan? Nah, jadi apa lagi gitu loh yang cepat mendatangkan uang. Nggak kepikir jadi ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah banyak juga yang cita-citakan buat. Tapi nggak cukup cuma cita-cita, sampai harus membuat kita bergerak. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya, dambakan. Jadi kalau kita nggak mendambakan saja, nggak pengen saja, masih belum, terus bagaimana? Ya, saya tadi lupa. Ibu pernah baca ya? Ada seorang ustazah Bu, tapi ini bukan saya ya. Ada seorang ustazah yang dulu sebenarnya pernah cita-cita anaknya jadi hafiz Quran gitu loh dulu. Tapi secara nggak sadar kehidupan berjalan dengan sedemikian cepatnya gitu ya. Tiba-tiba dia lihat anak-anaknya udah kelas 6 SD, kelas 5 SD lebih suka pegang HP daripada pegang Quran. Bingung dia gimana nih, udah kadang ya. Bagaimana nih caranya? Disuruh ngafal Quran susah sekali nih. Apa yang terjadi Bu? Dia bilang, udahlah, kalau gitu aku mulai diriku dulu aja. Ya, jadi dia udah lama nggak ikut lagi ke rumah tahfiz ibu-ibunya ya. Kita juga punya tempat tahfiz ibu-ibu nih, monggo. Ya, dia mulai dirinya dulu. Ya udah, dia ikut tahfiz lagi. Nggak lama dia ikut tahfiz. Anaknya yang kecil yang masih balita minta sama ibunya, Bu, aku mau sekolah di sekolah tahfiz. Anaknya yang 3 tahun, ya, lihat adiknya ini pinter, ya, hafal, rajin Quran, dan dia selalu mengatakan, aku nanti yang ngasih mahkota buat Umi, gitu loh, ya.
alhamdulillah kakaknya yang kelas 5, kelas 6 itu kebakaran jenggot, alhamdulillah. Ya, dia bilang aku juga mau hafal Quran. Akhirnya mereka yang bilang begitu, Bu. Masuk pondok, anak-anak umur segitu setahun 2 tahun jadi Bu hafal Quran. Kalau dia udah punya motivasi, ya, hafal Quran nggak lama. Dimulai dari siapa? Dari ibunya, ya. Jadi, tadi yang sudah kecil, yang kecil 3 tahun. Kalau anak saya yang udah kelas 3, kelas 4, kelas 5, Ustazah bagaimana? Udah capek di sekolah, ya, di sekolahnya nggak ada program tahfiznya, bagaimana? Ikutkan di sore hari ada program tahfiz, bikin program, masih bisa sama gitu ya. Kan capek Ustazah, pulang sekolahnya jam 3, pulang sekolahnya jam 4, kok terus lanjut ngaji? Saya bilang, anak ibu yang kelas 3, 4, 5, 6 itu kalau capek sekolah sampai di rumah kira-kira dia istirahat apa enggak? Main bola, main sepeda, ya kan? Jadi saya bilang kalau anak ibu tidak capek sama Al-Quran, dia akan capek dengan yang lain. Iya kan? Iya. Gak ada ceritanya anak kita kasihan udah capek pulang di rumah duduk aja nyantai-nyantai gitu loh. Iya kalau kita orang dewasa ya nyantai-nyantai gitu loh. Anak kita pulang SD itu main bola. Saya yang nyuruh begitu Bu, apalagi kalau laki-laki. Jadi saya itu anak saya pulang sekolah jam 3:30 gitu, kalau udah jam 4 dia harus ngaji gitu ya. Ya, padahal dia pergi sekolahnya naik sepeda itu, tapi dia belum pulang juga, ya udah saya jemput pakai motor. Dia pergi sekolahnya naik sepeda, ya pasti ada ini lagi ada di itu di sepak bola, di lapangan sepak bola gitu ya. Jim ngaji, saya bilang dia baru saya datang gitu, iya aku mau ngaji sekarang gitu. Dan saya ingat ini anak saya yang nomor 3 itu Bu, sorenya itu enggak. Jadi kan SD itu ada ujian sekolah, ada ujian daerah, ada ujian negara ya. Kan ada 3 kali ujian. Itu dia pas ujian sekolah tetap masuk tahfiznya, pas ujian daerah tetap masuk, nggak libur. Jadi dia pagi ujian, sore yang tahfiz, ya. Kecuali yang ujian negaranya aja, yang 3 hari ini aja dia libur. Ya, ini dia sejak tahfiz Bu, sebelum tahfiz nggak juara 1, tapi sejak tahfiz kayak gitu dengan kondisi dia ujian tetap menghafal Quran, dapat peraih nilai ketiga tertinggi nilai UAN-nya. Jadi saya juga kaget, biasanya dia paling ranking 7, paling ranking 6 gitu loh. Loh kok malah tinggi rankingnya, ya? Dan itu posisinya pulang sekolah ngaji. Jadi nggak capek, insya Allah. Ya, nggak capek ngaji. Kalau di lembaga kita sorenya tuh anak-anak sampai jam 7. Jadi mulai dari jam 3:30 sampai jam 7 malam. Dan saya lihat mereka itu rasanya loncat-loncat aja juga, teriak-teriak juga aja seneng gitu loh. Ya, yang penting syaratnya gitu, yang penting guru tidak pakai marah. Ya, yang penting guru ya harus membuat suasana yang nyaman, ya, suasana yang bergembira, dan orang tua harus mendukung. Orang tua harus memotivasi. Kadang anak-anak kita itu Bu, enggak juga, kalau yang udah agak besar itu juga terus harus kita tungguin, enggak loh. Orang tuanya ngomong aja gitu loh, udah dikerjakannya gitu loh. Tugasnya apa nih sekarang? Udah dikerjakan belum? Cuman gitu aja anaknya udah bergerak kan. Jadi orang tua kadang, wah nanti aku nggak bisa dampingin dan sebagainya. Sebenarnya menunjukkan perhatian ya, dan juga yang penting juga perhatiannya harus duduklah samping mereka gitu loh. Jangan sibuk ngomong aja di rumah gitu loh. Ya, duduklah di samping anak-anak suruh ngaji. Yang lebih keren lagi itu ngaji juga gitu, jangan sekedar duduk ya, duduk buka HP, marah anaknya. Allah alam bisawab, masih ada 10 menit dulu kalau ada diskusi. Untuk mendampingi putra-putri kita di rumah hafal Al-Quran itu metode yang mungkin bisa sedikit sama dengan di lembaga itu seperti apa sih? Metodenya itu Bu, pertama ya, kalau anak kita belum bisa baca nih, kalau anak kita belum bisa baca kita talkinkan, kita yang baca dia suruh ngikut. Nah sebenarnya begitu ya, yang paling utama. Tapi kalau kita khawatir bacaan kita masih belum benar, ibu pakai audio. Nah pakai audio, pakai program yang 1 ayat bisa dimatiin gitu loh. Kan ada sekarang apa namanya, murotal juga begitu ya. Nah kalau repot pakai
harus ada speaker Quran, pakai HP aja, aplikasinya banyak gratis. Nah, satu didengerin, kemudian dia diikutin, dilancarin, kemudian diulang-ulang. Nah, seperti itu. Udah dapat satu ayat. Ya kalau nggak langsung satu ayat, harus dipotong-potong dulu, nggak apa-apa. Yang penting dapat. Ya, maksudnya nggak harus sekaligus gitu loh. Ya, mau satu ayat harus dipotong 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Cuman diulang-ulang. Sudah? Kemudian nanti dilanjutkan di ayat yang kedua. Nanti diikat ayat 1 dengan ayat kedua. Nah, seperti itu, Ibu. Ya, jadi ditalkinkan untuk yang belum bisa membaca, dan kemudian ya diulang-ulang sampai anak mengikut, sampai kemudian bisa hafal. Jadi itulah yang saya katakan tadi, intinya adalah bagaimana kita menghafalkan gitu loh, ya. Perkara nanti terus tadi kan ada metode harus pakai gini, pakai begini, itu hanya selingan, dan itu biasanya hanya pada ayat-ayat tertentu saja. Ya, maksudnya yang mau pakai gerak, ada hafal pakai gerak, itu selingan, Bu. Dan bahkan kami sendiri khawatir juga kalau anak-anak kecil kita biasa menghafal bergerak, nanti kalau jadi imam dia harus gerak-gerak gitu. Iya kan? Jadi itu untuk tambahan, untuk selingan. Tapi yang paling menarik nanti untuk lebih menarik dia, jelaskan artinya sedikit aja. Kok usah bayangan harus besar-besar. Ini loh artinya gini loh, baca terjemahnya. Nah, itu. Ada bayangan? Jadi juga untuk besoknya misalkan gitu Ustazah. Iya. Jadi ada murojaah, ada penambahan. Itu nanti program. Jadi kalau untuk mau bikin programnya, sebenarnya nanti dia ada murojaah ya. Murojaah itu murojaah yang terdekat. Kalau kita bilang murojaah terdekat, murojaah terdekat itu 5 hari itu ditarik terus, Bu. Jadi hafalan kemarin sekarang diulang, hafalan yang kemarin lagi diulang sampai ketemu 5 hari. Nanti kalau udah 5 hari, hafalan hari pertama ditinggal, dilepas. Berarti mulai hafalan hari kedua, ketiga, keempat, halnya nanti udah sampai hari ke-6, 2 hari yang hafalan pertama itu udah bisa dilepas, kayak gitu. Targetnya dicoba dulu 3 baris dulu aja, 1 hari udah 3 baris dulu. Nanti besok 3 baris. Kalau dia sudah jalan, dia sudah berjalan 2-3 bulan, Ibu mau tambah targetnya lagi, boleh. Jadi ada hafalan yang dekat tadi ya, diulang terus begitu. Nanti tinggal kalau udah dapat, misalnya dapat setengah juz, Ibu mau ulang lagi, boleh. Tapi murojaah itu lebih berat pastinya, ya. Jadi sistemnya ada hafalan yang langsung diulang, maksudnya langsung berusaha ini dulu, dapat dulu semua. Tapi ada juga yang ngafal aja dulu deh, ya. Nanti baru pemantapannya bisa nanti, bisa begitu tuh buat anak-anak juga. Oke, sama-sama. Monggo. Jadi memang yang saya ini kan tadi lebih kepada kurikulum. Jadi kita belajar memahami kurikulum. Kalau perkara metode bagaimana, ya bagaimana caranya anak kita hafal. Kita talkinkan, ya kita putar. Udah gitu nanti ini misalnya udah dapat 1 ayat, diulang 5 kali gitu loh. 5 kali ayat itu diulang. Itu kayak gitu-gitu tuh ya. Sebenarnya kita bisa learning by doing itu bisa. Tapi kalau kita mau belajar juga ada nanti beberapa caranya yang bisa kita terapkan. Saya selalu mengatakan, ibu-ibu yang masih, kan kita wali murid harus mendampingi di rumah ya. Banyaknya yang nggak paham juga bagaimana caranya. Tapi saya selalu mengatakan, ibu kalau di awal-awal pasti bingung, tapi kalau ibu terus jalanin, ibu akan ketemu polanya. Dan polanya itu boleh jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Dan yang penting juga tadi akan ketemu polanya, dan akan ketemu nanti anaknya senangnya gimana. Ya. Anaknya senangnya di mana, dan cobalah mencari suasana gimana yang anak itu senang. Dan saya biasanya pasti anak-anak senang tuh kalau pas lagi di luar kan gitu, lagi naik sepeda motor, diajak hafal, pasti anak senang ya. Saya ingat betul kok dulu anak saya itu yang nomor 5 itu sekolahnya itu jam 7:30 gitu ya. Dia bangun tuh masih 3 tahun ya, bangun udah jam 6, udah jam 6:30 begitu tuh baru bangun. Tapi dia minta kalau ngafal mesti harus ke sana, ada masjid dekat rumah, ya, karena di situ ada ayunan 1, gitu aja cuma modalnya gitu loh. Ya udah, saya tinggalkan semua, saya bawa anak saya ke situ gitu loh, sambil makan saya suapin di situ, ngapal di situ, nah ketemu dia di situ seneng gitu, ya. Ditambah nanti di waktu-waktu dia main putarkan murotal itu.
gitu kan? Tinggal nanti kurikulumnya itu ya harus paham 1 hari berapa, waktu murojaahnya kapan, seperti itu. Monggo Ibu, ya. Iya. Sudah agak sedikit terlambat. Cara membacanya juga anaknya itu pelat Ustazah. Agak kesusahan kalau ngajari ini huruf pengajinya itu. Iya. Itu apa sama kita talkin aja Sama. masih bisa ya Ustazah? Bisa. Kita talkin dan kita ajarkan dia ya untuk menghafal. Kalau memang aslinya pelet mungkin karena usia, mungkin nanti malah bisa. Jadi banyak anak-anak yang kemudian artikulasinya menjadi bagus justru dengan menghafal Al-Quran itu banyak. Ya, tapi kalau memang artinya memang tetap seperti itu ya tentunya nggak berdosa kan gitu loh ya. Jadi masih bisa Bu-ibu rahmati Allah. Yang penting itu tadi ada programnya, kita paham ya dan kita jelas. Ada buku bagus Bu, buku Revolusi Quran, coba cari. Buku Revolusi Quran itu bagusnya dia punya di belakangnya itu ada cara gitu loh, ada kurikulum gitu loh. Kurikulum terkait dengan revolusi itu saya belajar membaca di situ menginspirasi saya sekali. Ya, buku Revolusi Al-Quran, nggak mahal bukunya. Sudah Bu ya, jazakumullah khairan. Waktunya sudah habis, saya lanjut ke keperluan selanjutnya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar katanya dari Allah. Apabila ada yang salah, ada yang khilaf, saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke pembawa acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Baik Ibu-ibu, selesai sudah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita pulang nanti kita sudah bisa mempersiapkan program yang terbaik untuk anak kita agar lebih mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.